Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan kakak ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertanyaannya yaitu, pernahkah kalian melihat ketika suatu bengkel mengganti ban mobil? Jika pernah, pastinya kalian melihat bahwa mobil atau bahkan truk tersebut diangkat terlebih dahulu menggunakan alat kecil yang bernama dongkrak. Tentunya muncul pertanyaan di benak kalian, bagaimana sebuah dongkrak dapat mengangkat sebuah mobil yang bahkan beratnya ribuan kali dari dongkrak tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut dijelaskan oleh sebuah hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Di hukum Pascal ini, kita akan membahas yang pertama, bunyi hukum Pascal, yang kedua, rumus hukum Pascal, yang ketiga, contoh soal yang berkaitan hukum Pascal, dan yang keempat adalah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang berhubungan dengan zat cair dan gaya-gaya yang ada padanya. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662. Hukum ini terlahir dari suatu percobaan yang dilakukan oleh Blaise Pascal menggunakan alat penyemprot seperti pada gambar di samping. Jadi perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan sebuah alat penyemprot yang digunakan oleh Blaise Pascal dalam percobaannya. Nah, alat penyemprot ini diisi oleh air dan tabungnya dilubangi. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Blaise Pascal, ketika batang penghisap ditekan, air yang berada di dalam tabung tertekan ke segala arah sehingga air menyembur keluar melalui lubang-lubang pada tabung. Semburan air yang keluar dari lubang-lubang tersebut tekanannya sama rata atau sama besar. Sehingga Blaise Pascal menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi, bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, kita beralih ke rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Seperti yang sudah kita tahu bahwa tekanan adalah gaya perluas penampang atau P sama dengan F per A, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F1 itu adalah gaya pada penampang pertama, satuannya Newton, F2 adalah gaya pada penampang kedua, satuannya Newton, A1 adalah luas permukaan bidang pertama, satuannya meter persegi, A2 adalah luas permukaan bidang kedua, satuannya meter persegi. Nah, untuk mencari luas permukaan bidang, jika jari-jarinya yang diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu A sama dengan PR kuadrat. Nah, kita beralih ke contoh soal. Dongkrak hidrolit memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Apabila gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimum? Jadi berdasarkan soal tersebut yang diketahui adalah luas penampang pertamanya atau A1-nya itu 0,04 meter persegi. Luas penampang kedua atau A2-nya itu adalah 0,10 meter persegi. Sedangkan F1-nya yaitu 5 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya keluaran maksimum atau F2-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan rumus yang tadi saya jelaskan yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Nah, F1-nya kan 5 Newton. A1-nya itu 0,04. Jadi 5 per 0,04 sama dengan F2 per 0,10. 5 dibagi 0,04 itu kan 125. Sama dengan F2 per 0,10. Jadi F2 sama dengan 125 kali 0,10 yaitu 12,5 Newton. Jadi gaya keluaran maksimumnya atau F2-nya itu adalah sebesar 12,5 Newton. Nah, kita beralih ke contoh soal berikutnya. Sebuah dongkrak hidrolik pada sebuah bengkel mobil mempunyai jari-jari tabung A1 sama dengan 6 cm dan tabung A2 30 cm. Jika pada tabung A1 dikerjakan gaya sebesar 120 Newton, berapa gaya yang dikerjakan pada tabung A2? Nah, berdasarkan soal tersebut yang diketahui yaitu jari-jari pada tabung A pertama yaitu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. R2-nya yaitu 30 cm atau 30 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi untuk mencari luas penampang pertamanya yaitu A1 sama dengan pi R1 kuadrat sama dengan pi dalam kurung 6 kali 10 pangkat minus 2 meter balas kurung kuadrat sama dengan 36 pi dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Sedangkan untuk mencari luas penampang keduanya yaitu kita gunakan rumus A2 sama dengan pi R2 kuadrat sama dengan pi dalam kurung 30 kali 10 pangkat minus 2 meter balas kurung kuadrat sama dengan 900 pi dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, yang ditanyakan F2-nya. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita gunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi untuk mencari F2-nya itu yaitu F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Nah, A2-nya kan 900 pi dikali 10 pangkat minus 4. A1-nya itu kan 36 pi dikali 10 pangkat minus 4. F1-nya 120, jadi 900 pi dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 36 pi kali 10 pangkat minus 4 itu kan hasilnya 25. Jadi kali F1-nya itu 120, jadi 25 kali 120 sama dengan 3000 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan pada tabung A2 itu sebesar 3000 Newton. Nah, kita beralih kepada penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini dibuat dengan menerapkan hukum Pascal. Dongkrak ini merupakan sistem bejana berhubungan dua tabung yang berbeda luas penampangnya. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Dongkrak hidrolik ini terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi air. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Nah, yang kedua yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, mesin hidrolik pengangkat mobil ini memiliki prinsip yang sama dengan dongkrak hidrolik. Perbedaannya terletak pada perbandingan luas penampang pengisap yang digunakan. Pada mesin pengangkat mobil, perbandingan antara luas penampang kedua pengisap sangat besar sehingga gaya angkat yang dihasilkan pada pipa berpenampang besar dan dapat digunakan untuk mengangkat mobil. Pada alat pengangkat mobil dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya angkat yang besar sehingga mampu mengangkat mobil. Nah, yang ketiga yaitu rem hidrolik.
Rem hidrolik biasa disebut sebagai rem cakram karena alat ini menggunakan media cakram besi untuk mengerem. Rem ini memiliki pipa hidrolik yang diisi dengan minyak rem untuk membantu melakukan pengereman. Di setiap ujung pipa ini terdapat dua piston, yakni piston pedal dan piston cakram. Piston pedal adalah piston yang dekat dengan pedal rem, sedangkan piston cakram adalah piston yang bekerja untuk menghentikan laju cakram sehingga pengereman dapat dilakukan. Nah, yang keempat yaitu pompa hidrolik. Prinsip kerja pompa hidrolik juga menggunakan hukum Pascal. Tujuan dari mesin pompa hidrolik digunakan untuk memudahkan manusia untuk mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang kecil. Nah, sampai di sini penjelasan kakak. Kalau ada yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.